Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kalkulus akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada Satria Bian Maulana, ada Sekar Febriana, ada Farul Dwi Febian, ada Emre Paedra, ada Muhammad Rizky Wiyaki. Langsung soal yang pertama, diketahui dua lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y plus 21 sama dengan 0 dan x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 8y plus 25 sama dengan 0. Hubungan antara kedua lingkaran ini adalah, kita langsung aja, ada rumus titik pusat itu buka kurung setengah kali A terus setengah min setengah kali B. Terus ada rumus jadi-jadi seperempat kali A kuadrat plus seperempat kali B kuadrat min C. Langsung soalnya itu x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y plus 21 sama dengan 0. Jadi diketahui A-nya itu 6, B-nya itu min 8, C-nya itu 21. Langsung kita masukin rumus setengah kali 6 terus setengah kali min 8. Jadi kita ketemuin titik pusatnya itu min 3 dan 4. Lalu kita langsung masuk ke rumus jari-jari. Seperempat kali 6 kuadrat plus seperempat kali 8 kuadrat min 21. 6 kuadratnya kita ubah dulu, jadi 6 kali 6 jadi 36. 36 kali 1 bagi 4, 9. Langsung 8 kali 8, 64. 64 kali 1, 64. 64 per 4 dibagi jadi 16, lalu min 21 kita jumlahin jadi 4, lalu 4 bagi 2 jadi 2, jadi jari-jarinya ada 2. Langsung kita lanjut ke lingkaran yang kedua, diketahui x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 8y plus 25 sama dengan 0. A-nya itu 10, B-nya itu min 8, C-nya itu 25. Titik pusatnya setengah kali 10 sama setengah kali min 8. Jadi titik pusatnya ketemu jadi min 5,4. Lalu kita langsung ke jari-jari, kita cari jari-jari, jadi seperempat kali 10 kuadrat plus seperempat min 8 kuadrat min 25. Jadi R kuadrat sama dengan 25 plus 16 min 25, R kuadrat sama dengan 16, 16 bagi 4, 4, hasilnya 4. Jadi udah ketemu kita 4, dan ini adalah gambaran kedua lingkaran tersebut. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui titik A min 2, 1, dan B 4, min 3. Jika P, X, Y terletak pada bidang koordinat sedemikian, sehingga PA akar 2 ditambah PB akar 2 sama dengan AB akar 2. Maka P merupakan titik-titik yang terletak pada busur lingkaran yang memotong sumbu X pada diketahui P, X, Y, A min 2, 1, B 4, min 3. Ditanya, merupakan titik-titik yang terletak pada lingkaran yang memotong sumbu X. Jawab. Kita dapat menggunakan rumus dari PA kuadrat ditambah PB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Lalu kita bisa akar X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat dalam kurung kuadrat tambah akar X min 4 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan akar min 2 min 4 kuadrat ditambah 1 tambah 3 kuadrat tutup kurung kuadrat. Maka bisa kita sederhanakan menjadi X2 ditambah 4X ditambah 4 ditambah Y2 kurangi 2Y ditambah 1 ditambah X2 dikurangi 8X ditambah 16 ditambah Y2 ditambah 6Y ditambah 9 sama dengan 36 ditambah 16. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 2X akar 2 pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 4Y dikurangi 22 sama dengan 0 dibagi 2. Maka kita dapatkan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 2X tambah 2Y min 11 sama dengan 0. Dikarenakan memotong sumbu X, maka X2, X pangkat 2 ditambah 0 dikurangi 2X ditambah 0 dikurangi 11 sama dengan 0. X pangkat 2 min 2X min 11 sama dengan 0. Dalam kurung X dikurangi 1 pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 11 sama dengan 0. X min 1
pangkat 2 sama dengan 12. X min 1 sama dengan kurang lebih akar 12. X sama dengan 1 kurang lebih 2 per 3. 2 akar 3. Maka kita dapatkan hasilnya ada 2 antaranya yaitu X sama dengan 1 ditambah 2 akar 3. X sama dengan 1 min 2 akar 3. Nomor 3, yang diketahui lingkaran dengan persamaan X min 2 pangkat 2 ditambah Y plus 5 pangkat 2 sama dengan 40. Selidikilah letak titik-titik berikut terhadap lingkaran tersebut. Gambar grafik fungsinya. Yang pertama ada titik A di titik 2,5, titik B min 4 min 3, titik C 0, min 4, titik D 8, min 7, titik E min 1,2, dan titik F 6, min 2. Sebelum kita masuk ke soal, kita harus memahami konsep dari lingkaran. Ada 3. Yang pertama, X min 2 pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 apabila lebih besar dari jari-jari, maka titiknya berada di dalam lingkaran. Yang kedua, X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 apabila kurang dari jari-jari, maka titiknya ada di luar. X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 apabila satu senilai dengan jari-jari, maka bilangannya tepat di lingkaran. Oke, kita mulai ke titik yang pertama, titik A ada titik 2,5. Kita substitusikan angka-angka yang kita telah dapatkan, yaitu 2 min 2 pangkat 2 ditambah 5 tambah 5 pangkat 2. Hasilnya lebih besar daripada jari-jari, maka itu berada di luar lingkaran. Titik B min 4, min 3, min 4, min 4 dikurang 2 pangkat 2 ditambah min 3 tambah 5 pangkat 2, hasilnya sama senilai dengan jari-jari, maka titiknya tepat berada di lingkarannya. Yang ketiga ada titik C di titik 0, min 4. Kita substitusikan 0 dikurang 2 pangkat 2 ditambah min 4 ditambah min 4 tambah 5 pangkat 2. Hasilnya lebih besar jari-jari, maka titiknya berada di dalam lingkaran. Yang keempat, titik D 8, min 7. Kita substitusikan kembali. 8 dikurang 2 pangkat 2 ditambah min 7 tambah 5 pangkat 2. Hasilnya senilai dengan jari-jari, maka titiknya berada di tengah, tepat berada di lingkaran. Yang terakhir ada titik F 6, min 2. Kita substitusikan kembali. 6 dikurang 2 pangkat 2 ditambah min 2 tambah 5 titik-titik 40, dan hasilnya lebih besar dari jari-jari, maka berada di dalam lingkaran titik F. Yang keempat, suatu jembatan yang berbentuk elips dibangun di atas jalan raya. Panjang dan ketinggian busur elips jembatan tersebut secara berturut-turut adalah 10 meter dan 6 meter. Apakah truk barang yang lebar dan tingginya berturut-turut 5 meter dan 5,5 meter dapat melewati jembatan tersebut tanpa menyebabkan kerusakan? Kita menggunakan persamaan elips vertikal, karena jika bentuk elips penuh, maka garis vertikalnya akan lebih panjang dan dari garis horizontal. Yang kita ketahui, garis vertikal, persamaan vertikal yaitu X min H pangkat 2 per P pangkat 2 ditambah Y min K pangkat 2 per Q pangkat 2 sama dengan 1. Kita yang pertama titik pusat elips ada di H, K yaitu 0,0. Sumbu minornya 2P sama dengan 10, dibagi 2 sama dengan 5, sumbu mayornya Q sama dengan 6 meter. Kita masukkan nilai-nilai yang kita dapat tadi. X min 0 pangkat 2 per 5 pangkat 2 ditambah Y min 0 pangkat 2 per 6 pangkat 2 sama dengan 1. Kita mendapat hasil X pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Kita mencari nilai Y untuk X, yaitu sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5 meter. Kita tuliskan kembali. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2
X pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Itu 2,5 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Ya, mendapat hasil 6,25 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Kita pindah ruaskan. Y pangkat 2 per 36 itu kenapa bisa 25 per 25? Karena yang pertama itu ada 1 sama dengan hasilnya 1 sama dengan nilai 1 dikurang 6,25 per 25 mendapatkan hasil 18,75 per 25. Kita lanjutkan. Y pangkat 2 sama dengan 675 per 25. Kita memperoleh Y-nya yaitu 5,20 meter. Karena tinggi truk 5,5 dan ketinggian maksimum jembatan pada titik 2,5 meter di kanan dan di kiri titik pusatnya adalah 5,22 meter, maka truk barang tersebut tidak akan melewati jembatan. Selanjutnya nomor 6 akan dilanjut oleh Rizky Bayu. Lithotripsy merupakan suatu prosedur medis yang suatu dilakukan prosedur medis yang dilakukan untuk menghancurkan batu di saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut ultrasonik atau ultrasonic shockwave sehingga pecahannya dapat lolos dari tubuh. Alat yang dipakai adalah lithotripter berbentuk setengah elips 3 dimensi yang mengaplikasikan sifat-sifat dari titik fokus elips. Alat ini dipakai untuk mengumpulkan gelombang ultrasonik pada satu titik fokus untuk ditembakkan ke batu ginjal yang terletak di titik fokus lainnya. Perhatikan gambar berikut untuk lebih jelasnya. Jika lithotripter tersebut memiliki panjang sumbu semi mayor 16 cm dan berjari-jari, sumbu semi minor 10 cm, seberapa jauh dari titik puncak seharusnya batu ginjal tersebut diposisikan? Dari 5 ini dapat diketahui setengah elips sama dengan 3 dimensi. Sumbu semi mayor sama dengan 16 cm, sumbu semi minor 10 cm. Yang ditanya seberapa jauh dari titik puncak seharusnya batu ginjal tersebut diposisikan agar diperoleh hasil yang optimal. Dari pertanyaan di atas dapat kita gunakan rumus A ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat sama dengan 16 akar 2, 16 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. C kuadrat sama dengan 156, C sama dengan akar 156 sama dengan 12,49. A ditambah C sama dengan 16 tambah 12,49 sama dengan 28,49 cm. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ray Paedra. Nomor 6, tentukan masing-masing kesamaan bola dengan kondisi tersebut. A, pusat 2,0, fokusnya 10,0 dan cak 6,0. B, cak 6,5, sumbu Hayya pada sumbu X dengan asimtot 5X min 6Y min 30 sama dengan 0. Dan 5X tambah 6Y min 30 sama dengan 0. Ketahui pusat 2,0, fokusnya 10,0 dan puncak 6,0. Tanya, tentukan masing-masing persamaan bola dengan kondisi tersebut. Titik pusat hiperbola berada pada 0,0 sama H sama K. Kemungkinan besar hiperbola paralel dengan sumbu X. Titik fokus 10,0, maka diubah dengan C sama dengan 10 min 2 sama dengan 8. Titik puncak 6,0 diubah, maka A sama dengan 6 dikurang 2. 6 min 2 sama dengan 4. Terus untuk mencari variabel B-nya yaitu dengan cara
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus hasilnya 64 sama dengan 16 ditambah B kuadrat, maka jadi 64 dikurang 16 sama dengan B kuadrat, sehingga 48 sama dengan B kuadrat. Karena sudah menemukan titik puncak B, maka kesamaan dari hiperbola tersebut adalah 4 min 2 pangkat 2 per 16 min kurang Y min C kuadrat per 48 sama dengan 1. Jadi X min 2 pangkat 2 per 16 dikurang Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Nah, jawaban yang B, puncaknya 65 sumbu khayal pada sumbu X dengan asimtot 5X min 6Y min 30 sama dengan 0 dan 5A tambah 6Y kurang 30 sama dengan 0. Titik puncak 6,5, maka titik pusat berada di 6,0. Kesamaan asimtot itu 5X min 6Y min 30 sama dengan 0. Dan 5X ditambah 6Y kurang 30 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 6 dan B jadi 5. Kesamaan hiperbolanya Y kuadrat per 25 dikurang X min 6 pangkat 2 per 36. Maka hasilnya 1. Jadi X min 6 dikurang 6 pangkat 2 per 36 sama dengan dikurang Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Selanjutnya Satria Abian nomor 7. Oke, kita lanjut. Di nomor 7, tentukan persamaan asimtot hiperbola tersebut dan gambarkan grafik. Pertama, A X min 3 kuadrat per 144 dikurangi Y plus 4 kuadrat per 25 sama dengan 1. Yang B, X kuadrat min 15Y kuadrat plus 12 X plus 30Y min 99 sama dengan 0. Yang pertama, yang A diketahuinya X min 3 kuadrat per 144 min Y plus 4 kuadrat per 25 sama dengan 1. Jawab, jadi X min 3 kuadrat kita sederhanakan menjadi 12 kuadrat atau kuadrat min Y plus 4 kuadrat per 15 5 kuadrat sama dengan 1, sehingga kita dapat A sama dengan min 3, A sama dengan 4, A kita dapat 12 dan B sama dengan 5. Kemudian kita cari titik asimtotnya itu dengan rumus Y sama dengan min B per A bagi X sama dengan min 5 per 12 X 2 Y sama dengan B per A X, sehingga kita dapatkan 5 per 12 X. Dari persamaan tersebut kita mendapatkan titik pusat H, K sama dengan min 3,4 dan mendapatkan titik puncak asimtot 0, 12,0 dan min asimtot 0, 12, min 12,0. Untuk grafiknya dari titik pusatnya min 3,4 dan untuk asimtot yang pertama naik 5 ke atas dan ke kiri
12 sehingga didapatkan di titik 9 dan min 15. Untuk asimtot yang kedua 5 ke atas dan 12 ke kanan. Selanjutnya yang 7B. Ketahui 6x kuadrat min 15y kuadrat plus 12x plus 30y min 99,0. Jadi kita awal kita tulis kita faktorkan menjadi 6x kuadrat plus 2x min 15 x y kuadrat min 2y sama dengan 99. Lalu kita faktorkan menjadi 6x plus 1 kuadrat min 1 min 15. Y min 1 kuadrat min 1 sama dengan 99. 6x plus 1 kuadrat min 6 min 15. Y min 1 kuadrat plus 15 sama dengan 99. Sehingga menjadi 6x plus 1 kuadrat min 15y min 1 kuadrat sama dengan 90 dibagi 90. Sehingga dapatkan hasil x plus 1 kuadrat per 15 min y1 kuadrat per 6 sama dengan 1. Sehingga di sini kita mendapatkan titik H sama dengan 1, K sama dengan min 1, A sama dengan 15, dan B sama dengan 6. Selanjutnya kita cari titik asimtot menggunakan rumus Y min B per AX dan B per AX. Sehingga mendapatkan hasil min 6 per 15X dan 6 per 15X. Sehingga mendapatkan titik pusatnya A, K adalah 1, min 1 dan titik puncak min asimtot, 0, min 15,0 dan asimtot, 0 dan 15,0. Dan kita memperoleh titik pusat yaitu di angka 1, min 1. Untuk asimtot yang pertama naik 6 dan ke kanan 15, dan untuk asimtot yang kedua naik 6 dan ke kiri 15. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sekar Febriana. Kembali lagi kepada saya, Sekar Febriana. Langsung nomor 8. 2 orang ahli meteorologi melihat badai dari tempat mereka tinggal. Tempat tinggal 2 orang tersebut berjarak 4 km. Ahli meteorologi pertama yang jaraknya lebih jauh dari badai mendengar suara petir 9 detik setelah ahli meteorologi kedua. Jika kecepatan bunyinya 340 meter per second, tentukan persamaan matematis yang dapat memodelkan lokasi dari badai tersebut. Gambarkan grafik. Langsung aja nomor 8, kita pakai istilah M1 itu meteorologi pertama, M2 itu meteorologi kedua. Karena M1 mendengar petir 9 detik setelah M2, maka lokasi M1, kita pakai rumus, hitung aja. 9 kali 340 sama dengan 3060. Lebih jauh dari M2 terhadap lokasi badai atau apabila disimbolkan M1S, M2S sama dengan 3060 atau 3060. Himpunan semua titik S yang sesuai dengan persamaan ini akan membentuk suatu hiperbola. Berikut adalah gambar dari informasi-informasi di atas pada koordinat kartesius sehingga M1 dan M2 terletak pada sumbu X dan titik asal 0,0 kita buat sebagai pusatnya. Ini ada gambarnya. Kita ambil tarik dari tengah-tengah 1 dan 2, min 1 dan 2, dan 1 dan 2. Di M1-nya itu di titik 2, min 2, dan M2 dari titik 2. Dengan selisih konstannya
3060 kita mendapatkan 2P sama dengan 3060 P sama, jadi P sama dengan 3060 dibagi 2, jadi sama dengan P 1530. Karena jarak antara M1 dan M2 adalah 4000, maka jarak antara pusat dengan M1 dan 2 adalah F sama dengan setengah kali 4000 sama dengan 2000. Dengan menggunakan persamaan fokus kita mendapatkan, kita lanjut ke kiri bawah, F2 sama dengan P2 plus H2. 2000 kuadrat sama dengan 1530 kuadrat plus H2. H2 sama dengan 2000 kuadrat min 1530 kuadrat, H2 sama dengan 1.659.100. A sama 2 sama dengan 1288 kuadrat, sehingga persamaan lokasi dari badai tersebut adalah X kuadrat per 1530 kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1288 kuadrat sama dengan 1. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.